Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam Gereja Katolik Indonesia, bulan September dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional atau yang biasanya kita singkat dengan BKSN. Karena itu pada kesempatan ini saya suka berbagi tentang BKSN tahun 2021 ini yang bertemakan Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Tema ini terinspirasi dari teks kitab suci, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Injil Matius pasal 14 ayat 27. Pada video ini saya akan berbagi tentang makna logo dan penjelasan pengantar dari BKSN 2021 ini. Bahan-bahannya saya sadur dari buku BKSN 2021 terbitan Lembaga Biblika Indonesia atau LBI dan tulisan dari Pastor Hermas Asumbi MSC. Pertama, makna logo. Logo BKSN tahun ini terbagi menjadi 5 bagian. 4 bagian mengelilingi Yesus sebagai tokoh utama dalam permenungan kitab suci tahun ini. Bagian pertama yaitu bagian kiri bawah lingkaran. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Tampak di situ kaki Yesus yang berjalan di atas air sewaktu para murid ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bagian kedua yaitu kiri atas lingkaran. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ilustrasi menggambarkan tangan Yesus yang mengajak Lazarus untuk bangkit dari kubur setelah ia menunjukkan rasa empatinya pada Maria dan Marta yang berduka. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Bagian ketiga yaitu kanan atas lingkaran. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Di situ tampak tangan Yesus yang menolong orang karena dirampok. Ini adalah cara lain untuk mengilustrasikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu berlaku seperti Yesus yang selalu siap sedia untuk menolong siapapun tanpa melihat latar belakang. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagian keempat yaitu kanan bawah lingkaran. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Gambar yang diilustrasikan ialah 2 orang yang menyesali perbuatan mereka, memohon ampun, mengungkapkan rasa kesal dan tobat. Ilustrasi ini mewakili pengajaran Tuhan dari kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Ia menegur dan menghajar setiap orang yang dikasihinya, serta menyerukan pertobatan bagi setiap orang yang berdosa. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Bagian kelima yang hendak dijelaskan ialah keseluruhan gambar. Keempat bagian tadi dibingkai dalam sebuah lingkaran dan latar belakang yang berbentuk virus corona. Warna ungu mengungkapkan nuansa kesedihan berdampingan dengan warna kuning telur untuk mengungkapkan kemuliaan dan permurnian. Semua itu menggambarkan latar belakang situasi ketika permenungan kitab suci ini dibuat, yakni krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Kedua yang ingin saya bagikan ialah penjelasan singkat atau penjelasan pengantar tentang tema BKSN tahun ini.
Tema yang akan kita renungkan selama bulan ini ialah Yesus sebagai sahabat perjalanan kita. Tema ini terinspirasi dari masa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, di mana gereja hadir untuk mewartakan kabar gembira selama BKSN ini bahwa Yesus yang adalah sahabat kita berjalan bersama kita di masa pandemi ini. Artinya, dalam kondisi apapun hidup manusia, Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Berhubungan dengan ini, maka saya suka merenungkan beberapa hal berikut ini. Satu, di dalam Injil, Yesus pernah mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Sebagai orang Kristiani, kita mengenalnya sebagai Tuhan. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan kita adalah ciptaannya. Tetapi Yesus tidak segan memanggil kita sahabat. Salah satu ciri khas sahabat ialah seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma pasal 12 ayat 15. Artinya, seorang sahabat akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan bahkan ia selalu menopang kita di dalam semua kondisi kehidupan kita. Dua, bagi Yesus, konsep persahabatan seperti ini bukanlah sekedar kata-kata yang indah. Sebab Yesus sendiri pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Peristiwa salib adalah bukti nyata dari sabda ini. Itulah kasih tertinggi yang diperlihatkan oleh Yesus. Tapi ia juga mengingatkan kita untuk meneladaninya. Ia mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. 3. Kasih Yesus juga nyata bagi orang-orang yang mengalami frustasi dan kebingungan. Injil pernah bercerita tentang Yesus yang mendampingi dua murid Emmaus yang sedang putus asa. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menemani dan menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Kasih Yesus juga nyata bagi orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang yang tertindas. Bandingkan Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Dan 4. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang tertawan dan tertindas, bukan dalam arti fisik saja, tetapi juga secara rohani. Bandingkan Injil Lukas pasal 13 ayat 12 sampai 14 dan juga Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Salah satu contoh konkretnya ialah kisah pertobatan Santo Paulus. Akhirnya, Yesus juga mau agar misinya ini diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua. Jika Yesus telah menjadi sahabat bagi kita, maka kita juga harus menjadi sahabat bagi mereka yang mengalami krisis akibat masa pandemi ini dengan berbagi kasih, perhatian, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua.